Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di video kelima ini. Setelah kita bahas noise dalam bentuk tegangan transien, yaitu terjadinya ionisasi dan juga karena ada udara di sekeliling rangkaian yang bertegangan DC direct current atau arus searah yang tinggi sehingga mengalami ionisasi dan melepas muatan ke bumi pada waktu yang acak. Selanjutnya kita masuk ke thermoelectric potensial. Nah, noise ini terjadi karena tegangan termoelektrik. Nah, noise ini terjadi karena tegangan termoelektrik, yaitu ketika dua buah logam atau metal yang berbeda jenis itu disambungkan, maka akan muncul tegangan pada titik sambungan atau pada joinnya antara dua logam tersebut yang disebut dengan tegangan termoelektrik. Tegangan termoelektrik ini bangkit atau muncul disebabkan karena terdapat perbedaan suhu di sambungan. Karena itu disebut dengan efek termoelektrik, yaitu efek yang menyebabkan tegangan listrik elektrik karena disebabkan oleh suhu termo. Suhu ini akibat dari perbedaan suhu di sambungan dua logam ini. Nah, besarnya tegangan termoelektrik ini hanya berapa milivolt saja, akan tetapi tegangan noise milivolt ini akan signifikan jika apabila dalam sistem pengukuran itu kita menggunakan sinyal outputnya itu menggunakan tegangan dengan nilai magnitudenya mirip-mirip dengan noise-nya ini, yaitu seukuran milivolt. Nah, oleh karena itu akibatnya noise dari milivolt ini akan sangat mengganggu sekali kalau kita menggunakan sinyal pengukuran yang besarnya magnitudenya, amplitudenya itu mirip-mirip dengan tegangan noise akibat dari tegangan termoelektrik atau noise yang berupa tegangan termoelektrik. Nah, jadi termoelektrik potensial ini contohnya lagi adalah sebuah sistem pengukuran yang menggunakan resistor tipe wire wound. Nah, kalau kita lihat wire wound ini, kita googling. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kita googling aja wire wound resistor 100 ohm. Nah, yang dikalibrasi secara akurat dengan nilai 100 ohm yang akan digunakan sebagai alat ukur ya untuk mengukur arus. Nah, maka bila diketahui arus mengalir dari salah satu kaki transistor daya adalah sebesar nilainya, arus yang mengalir dari salah satu kaki transistor daya ini nilainya adalah 20 mikroampere ya, kemudian arus yang sebesar 20 mikroampere ini kita lewatkan pada transistor wire wound tersebut, ternyata penunjukan tegangan pada resistor itu adalah 2,2 milivolt, padahal seharusnya 2,0 milivolt. Nah, berarti di sini ada arus yang mengalir atau ada arus yang mengalir sebanyak 2,2 mikroampere ya, mikroampere jadinya, sehingga dengan 100 ohm itu terjadi tegangan 2,2 milivolt. Berarti ada penambahan arus ya, sebesar 0,2 mikroampere. Jadi hal ini disebabkan karena antara ujung resistor ini dengan ujung kaki transistor bahannya itu beda, tidak ada perbedaan suhu 2 derajat Celcius. Nah, sehingga suhu ini membangkitkan tegangan termoelektrik pada sambungan tersebut. Perbedaannya ini cukup signifikan, yaitu menimbulkan kesalahan sebesar 10%. Jadi 2,2 milivolt jadi 2,2 milivolt. Namun, termoelektrik efek ini dimanfaatkan sebagai sensor suhu yang disebut dengan thermocouple. Jadi, kesalahan-kesalahan seperti malah bisa dimanfaatkan ya. Jadi, kita bisa memanfaatkan noise
untuk men-cancel suara jantung ibu sehingga kita bisa mendengar suara jantung bayi di USG, atau meng-cancel noise suara helikopter sehingga kita bisa mendengar suara kopilot helikopter, atau juga bisa menggunakan yang macam-macam ya dari awal ke noise seperti bahkan distorsi juga dipakai untuk gitar listrik supaya ada efek yang bagus gitu misalnya. Ya, jadi banyak noise apa yang gangguan sebetulnya bisa kita manfaatkan. Kalau di telekomunikasi itu interference nih gangguan, tapi sekarang interference itu bisa untuk energy harvesting gitu ya, untuk penambahan daya. Jadi asalkan kita bisa manfaatkan kesalahan-kesalahan ini, kita bisa menggunakan untuk kebaikan kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kapasitansi parasitik, yaitu sebuah saluran atau channel atau kanal sebagai kopling dari noise listrik yang dapat muncul di mana saja, bahkan pada setiap objek yang memiliki kopling kapasitif terhadap objek yang lain. Jadi salurannya ini sebagai kopling kanal sebagai kopling dari noise elektrik yang dapat muncul di mana saja, bahkan pada setiap objek yang memiliki kopling kapasitif terhadap objek yang lain. Nah, contoh yang pertama, manusia berdiri di atas kerangka bumi atau earth frame. Di atas kerangka bumi memiliki kapasitansi sebesar 700 picofarad terhadap ground. Nah, jadi manusia di atas, kita berdiri di atas bumi ini, kita mempunyai kapasitansi sebesar 700 picofarad terhadap ground. Kemudian yang kedua, contoh kedua adalah jajaran konektor listrik yang memiliki kapasitansi pin to pin sekitar 2 picofarad. Kemudian yang ketiga, komponen optoisolator, bagian antara emitter dan detektor atau receiver. Ini memiliki kapasitas juga 2 picofarad. Seringkali ya, kapasitansi parasitik ini seringkali memunculkan tegangan yang lebih besar dari sinyal informasinya. Ya, seringkali memunculkan tegangan yang lebih besar dari sinyal informasinya. Kapasitansi parasitik ini juga misalnya adalah sensor piroelektrik, kita bahas di video tentang noise internal, yang dapat diekivalenkan sebagai komponen yang paralel, kapasitor 30 picofarad dan resistor 50 gigaohm. Kalau di video noise kemarin saya kasih contohnya itu yang 100 gigaohm ya, contoh bentuk fisiknya. Nah, ini memiliki kopling kapasitansi parasitik sebesar 1 picofarad dengan manusia yang memiliki muatan elektrostatik pada permukaan tubuh manusia yang menghasilkan tegangan statik setara 1000 volt. Besar kali ya. Kemudian kapasitansi parasitik, jika diasumsikan frekuensi pergerakan manusia itu sebesar 1 Hz, maka sensor akan 1 Hz ini berarti satu gerakan cyclic sebanyak 1 detik. 1 detik kita bergerak, gerakan mengulang. Sensor akan mengalami interferensi sebesar 30 volt atau 3-5 kali lebih besar daripada tegangan sensor pyroelektrik yang dihasilkan. Jadi manusia ini malah lebih besar interferensinya ya. Oke, demikian nih terakhir ya, ini yang terakhir ini pyroelektrik dengan manusia yang memiliki muatan elektrostatis pada permukaan tubuh manusia menghasilkan tegangan statis secara setara dengan 1000 volt. Maka manusia, jika frekuensi pergerakan manusia itu asumsinya satu gerakan mengulang sebanyak 1 detik atau jadinya itu seolah-olah adalah frekuensinya 1 Hz,
maka sensor akan mengalami interferensi sebesar 30 volt yang besarnya 3 sampai 5 kali lebih besar daripada tegangan sensor pyroelektrik yang dihasilkan. Oke, demikian tentang udara eksternal, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nuhun, arigatou gozaimasu, thank you, syukron, danke.